Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para sesepuh, para ulama, bil khusus Bapak Ketua DKM, baik Pak Budi maupun Pak Ustadz Husni Dai, sesepuh kita Pak Haji Irwan Rauf dan Pak Syamsuddin, juga tidak lupa Pak Rustandi, sesepuh kita, Pak Haji Iyus dan Pak Yudis, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa bertemu bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Saya mohon maaf karena pada hari Sabtu yang lalu saya dalam kondisi yang tidak memungkinkan keluar rumah. Bahkan harusnya saya dirawat karena penyakit saya. Biasa Pak Irwan jantung. Pada jantung saya ini kemarin itu ada gangguan yang cukup berat. Sampai saya harus meminum obat. Ada yang harus diminum 3 jam sekali. Pak Rustandi bingung dah, 3 jam sekali kudu ngaleut. Itu seminggu lebih saya harus demikian. Karena diperintahkannya habiskan obat ini. Kalau tidak harus dioperasi. Semua anak saya nggak ada yang setuju, 1 orang pun. Karena kondisi yang sudah tua, operasi itu risikonya lebih berat daripada sehatnya gitu. Oleh karena itu saya sabarin, saya ikuti petunjuk dokter, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah sehat kembali insya Allah. Pagi ini kita akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin halaman 93 Pak Yus. 94. Lebah mana? Iya. Iya. Ruya an Abi Imra'an Urwah. Ya. Kita masih berbicara tentang larangan rakus
serakah dan larangan panjang angan-angan. Dua sifat ini akan bisa menjerumuskan kita pada kehidupan yang hanya memikirkan dunia terus, melupakan kehidupan akhirat, akan merasa seakan-akan hidup ini adalah dunia. Padahal dalam ayat Al-Quran yang suka dibaca oleh Ustadz Iskandar, walad darul akhirah hiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang harus kita berusaha untuk bisa meraihnya. Masih belum selesai dalam bab ini, halaman 94, waruya an Urwah Ibni Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, ya Aisyah, Nabi berbicara langsung kepada Siti Aisyah, in aradta al-luhuq bi, apabila kamu berkehendaki untuk menyusul, bertemu dengan aku cepat-cepat. Karena bagaimanapun juga Siti Aisyah adalah istri yang sangat disayangi oleh Nabi. Sekalipun kesayangan Nabi kepada Siti Aisyah tidak sama dengan sayang Nabi kepada Siti Khadijah. Tapi Siti Aisyah ini memang sangat disayangi oleh Nabi. Oleh karena itu satu hari Nabi berkata pada Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau kamu ingin menyusul aku, bersama aku lebih cepat, falyakufaka minad dunya kazadir raqib, maka hendaklah kamu mencukupkan dunia itu sekedar seperti bekal seorang yang akan berangkat dengan kendaraan. Kazadir raqib, seperti bekal orang yang berkendaraan. Pak Yus kemarin berangkat ke Garut. Maka dalam berangkat ke Garut itu perbekalan yang dibawa untuk di jalan, Pak Yus paling cai, iya kan? Air buat minum di jalan, buras, tapi hanya yang untuk di jalan aja. Berarti nggak banyak kan? Oleh karena itu ya Aisyah, kalau kamu ingin bertemu dengan aku, menyusul aku, hiduplah kamu jangan terlalu memikirkan dunia. Cukuplah kamu mencari dunia itu hanya sekedar ya bekal sehari aja. Nggak usah menimbun-nimbun harta. Gak usah menimbun-nimbun makanan. Tapi hampir semua nih saya yakin Pak Yus pasti boga perbekalan beras untuk
paling sedikit seminggu lain. Iya kan Pak Rustandi, sabaraha biasana sabulan sakali meser karungnya entong kan puguh hirup sabulan. Jangan banyak-banyak persiapan hidup, sebab umur kita belum tentu sampai besok. Kan dalam ayat hadis Nabi yang terdahulu, wala yadri nafsun maza taksibu goda. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Belum tentu panjang umurnya sampai besok Pak Yus. Belum tentu. Jujur saja Pak, kemarin ketika saya oleh dokter divonis bahwa pada jantung saya ini ada gangguan yang serius dan harus minum obat yang 1 hari sampai setiap 3 jam sekali, maka saya banyak-banyak sepanjang hari itu zikir Pak dokter. Gak berhenti-berhenti saya membacakan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti saya, kalau berhenti itu saya alhamdulillah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Itu saja. Karena saya takut keburu mati. Takut saya waktu meninggal itu nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berbuatlah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu perintah Nabi, i'mal di dunia ka'annaka ta'isyu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamudu goda. Seakan-akan besok kita akan mati. Wa iyyaka wa mujalasatal agniya. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, hindarkan kamu duduk-duduk dengan orang kaya. Kenapa? Karena kalau kita kumpul dengan orang kaya, pasti hati kita ada keinginan. Sekecil apapun ada keinginan orang oge hayang beunghar siga manehna. Ingin kaya kayak dia Pak Budi. Pasti ada keinginan itu. Kadang-kadang saya dijemput oleh Pak Yus pakai mobil Camry-nya Pak Yusnya. Camry kan. Kadang-kadang bari cilak-cilek. Apalagi kalau alarmnya berbunyi. Padahal mobil saya yang suka saya pakai nggak ada alarmnya. Maka saya berpikir iraha aing boga mobil Camry. Jadi kalau kita kumpul dengan orang kaya akan terpikir kapan saya kaya. Oleh karena itulah Aisyah diperintahkan oleh Nabi jangan banyak-banyak duduk berkumpul dengan orang kaya. Sebab nanti kamu akan tertarik untuk menjadi orang kaya. Wala tahliki syauban. Kalau kamu pakai baju, jangan sekali-kali kamu menganggap bajumu sudah lusuh. Pak Rustandi,
Kalau Pak Rustandi pakai baju, ulah nganggap ke baju asa geus lila kacida ya. Ngomonglah ka pamajikan, mah eta baju singkirkeun dah. Geus bosan Bapak pakai baju eta wae. Jangan. Jangan sekali-kali punya pikiran begitu. Jangan sekali-kali kita punya pikiran baju kita ini udah lusuh. Sampai kapan kita harus merasakan baju kita itu masih layak pakai? Hatta tarkoihi, sampai kamu menambal bajumu. Lamun geus ditambal eta karak ngaranna lusuh. Lamun can ditambal mah pakai keneh we. Tapi saya yakin Pak Rustandi udah nggak mau ditambal bajunya. Ya Pak Rustandi. Pak Ius kok mau tah? Duitna loba manehna mah. Siti Aisyah dipesankan, kamu jangan menganggap baju yang kamu pakai udah lusuh. Sampai baju kamu ditambah. Kalau sudah ditambah baru kamu menganggap ini baju udah lusuh. Bayangkan Pak, sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Dia khalifah. Kalau sekarang mah presiden. Kayak Prabowo, kayak Jokowi gitu. Tapi pernah terjadi dia berkhutbah di atas mimbar, bajunya kelihatan ada tambalannya. Ada tambalannya bajunya. Ini kalau saya keliling Pak nih, keliling terus meriksa baju-baju Bapak nih. Rasana moal aya di antara Bapak anu bajuna ditambal. Iya kan Pak? Pak Yus, moal aya rasana Pak Yus ke ngawoga baju tambalan di imah. Kamana bawa eta. Tapi Nabi berkata kepada Siti Aisyah, kamu jangan menganggap bajumu itu sudah lusuh. Kalau belum bajumu sampai ditambah. Kalau udah ditambah berarti, nah itu sudah lusuh. Sudah nggak layak kamu pakai. Tapi kalau masih belum ada bolong-bolongnya, pakai terus. Jangan kau ganti dengan baju yang lain. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, Allahumma ya Allah, man ahabbani, siapa yang mencintai aku. Kita ini semuanya ngaku cinta Nabi kan Pak? Semua kita ini mengaku cinta Nabi. Di sini Nabi berdoa untuk orang-orang yang dia cintai. Untuk orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Apa doa Nabi? Untuk orang yang mencintai Nabi. Man ahabbani, siapa saja yang mencintai aku ya Allah, farzuqhul afafa wal kafafa. Berilah dia rezeki sekedar cukup aja. Dan berilah dia al-afaf, sopan santun.
tidak berlebihan, menjaga kehormatan, afaf itu, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Itu orang yang kalau cinta kepada Nabi, Nabi mendoakannya agar dia dalam hidup tidak minta-minta. Sopan. Wa man aghdabani, siapa saja yang tidak menyenangi aku, siapa saja yang membenci aku, kata Nabi, fa aksir malahu wa waladahu, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Mudah-mudahan sing loba hartana, sing loba anakna. Didoakan supaya banyak hartanya, karena orang kalau sudah banyak harta akan sibuk memikirkan dunia dan lupa akhirat. Pemikirannya selalu memikirkan dunia aja nggak berhenti-berhenti. Lupa pada akhirat. Hari-harinya disibukkan oleh dunia. Dari sejak bangun pagi, yang terpikir adalah masalah dunia. Sampai malam mau tidur, Pak Ustadz masih ngitung-ngitung wae hartana. Aneh kalau orang kaya itu, kalau hartanya berkurang sedikit saja, itu diulang-ulang menghitungnya. Lebah mana isalahna. Tapi kalau umurnya berkurang, gak pernah dia pikirkan. Padahal kan umur itu pasti berkurang setiap hari, Pak Dokter. Pak Rustandi, Pak Yus, umur kita itu setiap hari berkurang. Tapi kita tidak pernah memikirkan berkurangnya umur itu. Kita tidak pernah bertanya, umurku hari ini berkurang 1 hari. 1 hari kemarin itu apa yang aku lakukan? Kebaikankah, keburukankah? 1 hari kemarin berapa banyak amalku untuk kepentingan akhirat? Dan 1 hari kemarin itu berapa banyak amalku untuk kepentingan dunia? Sekarang saya ajak semuanya mengevaluasi diri. Ajakan saya ini bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi saya mengajak memikirkan juga diri saya. Mari kita renungkan. Hari kemarin seberapa banyak amal kebaikan kita untuk akhirat? Dan seberapa banyak amal kita untuk dunia? Ada keseimbangan enggak antara untuk dunia dan untuk akhirat? Kalau kemarin kita punya uang 1 juta dan kita mengeluarkannya 1 juta itu habis. Tanya, uang 1 juta yang kita habiskan hari kemarin, berapa yang untuk kepentingan akhirat? Pak Udin, berapa yang untuk kepentingan dunia? Mangga,
entong kenceng-kenceng ngajawabna. Gak usah keras-keras hasil evaluasinya. Asal sorangan we terang. Pak Wes, dinten kamari ngaluarkeun duit sabaraha? Duit anu dikaluarkeun ku Pak Ius ku Pak Wes kamari lobaan keur dunia atau lobaan keur akhirat? Berapa kemarin sedekah infak kita? Berapa kemarin untuk makan kita? Kalau ada di antara Bapak berkata, kamari saya makan gurame bakar, bumbu kecap, 1 kilo, eta 180.000. Pak Yus, 180.000. Terpercaya Pak Yus ke restoran tah di jalan barunya lampu merah terus ke kulon ya, terus ke terminal Bubulak, lebah terminal Bubulak pentasen terminal Bubulak aya restoran ikan gurame, makan di situ 1 kilo pesen 190.000 Pak Dokter. Sedekah kita kemarin ada nggak 190.000? Evaluasi, koreksi. Jangan sampai uang infak yang kita keluarkan lebih sedikit dari yang kita makan. Harusnya lebih banyak yang untuk kita infakkan. Qala haddatsani al-Faqih bi isnadihi anil Hasan ibni Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raghbatu fid dunya, orang yang cinta dunia, orang yang hidupnya mengejar-ngejar dunia, taksurul hamma wal huzna, akan banyak kebingung hidupnya dan akan banyak sedihnya. Kamu jema mikiran dunia wae, loba bingung na, banyakan bingungnya dan banyak sedihnya. Karena kadang-kadang apa yang kita cita-citakan kalau kita tidak tercapai, kita akan sedih, kita akan bingung. Kadang-kadang kalau orang ngadoanya mikiran dunia aja, berdoanya mikiran dunia we. Doa teh fokusnya pada dunia. Maka kalau ternyata doanya itu belum dikabul, dia akan menjadi orang yang berjelek sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang doanya itu minta dunia, lalu doanya itu belum dikabul, maka banyak orang itu yang berkata, ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah salat hajat tadi malam, dan saya sudah berdoa, sudah seminggu saya berdoa, tapi ya Allah kok belum dikabulkan juga.
Kenapa ya Allah akan bertanya-tanya semacam itu? Kalau orang yang dalam doa itu konsentrasinya pada masalah dunia. Tapi kalau orang itu konsentrasi dalam doanya itu akhirat, dia tidak akan berpikir, dia tidak akan sedih, dia juga nggak akan bingung. Karena dia berkata, saya yang penting sudah berdoa supaya senang di akhirat. Soal dikabul oleh Allah saya senang atau tidak terserah Allah. Saya ikhlas. Begitulah kalau orang yang konsentrasi dunianya, doanya kepada akhirat. Itu cinta dunia. Wa zuhdu fid dunya, orang yang zuhud dalam masalah dunia. Orang yang dalam masalah dunia dia berpikirnya enggak terlalu banyak yang diharapkan, yang penting mah cukup. Yurihul qalba wal badan. Orang yang zuhud itu insya Allah hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, badannya pun nggak banyak pegal-pegal, nggak banyak pengen diurut. Ada nggak di antara bapak yang pekerjaannya hampir setiap seminggu sekali diurut? Ayah ngacung. Ini mungkin urusannya mikirnya dunia aja. Jadi badannya juga nggak geringan wae. Pegal-pegal aja. Hayangna diurut we diurut. Aya nu kitu cari cing wae. Wa mal fakru akhafu alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kamu sekalian. Aku enggak khawatir kamu semuanya ditimpa kefakiran. Walakin nani, tetapi yang aku takuti, akhafu alaikum al-ghina, kaya. Aku takut kamu semua menjadi orang-orang kaya. Sebab orang kaya itu banyak yang kurang bersyukur. Kebanyakan, tidak semua Pak. Mungkin Pak Dokter, Pak Syamsuddin mah termasuk orang kaya yang selalu bersyukur. Tapi kebanyakan orang yang kaya itu kurang syukur. Merasa kurang aja. Kalau Bapak sudah kurang rasa bersyukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Bapak, maka Bapak berarti adalah waliyus syaitan. Berarti berhasil iblis ngegoda Bapak. Pak Ius, Pak Ustadz Husni Dai, Pak Iskandar, ini yang hafal-hafal Quran aja. Saya sebutin itu orang-orang yang hafal Quran. Ada ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat mulai dari 11 sampai 18. 17, 18
Allah menceritakan, qala, telah berkata iblis, Fabima aghwaytani, ya Allah, karena kau telah tetapkan aku ini adalah orang yang makhluk yang sesat dan terkutuk. Nggak apa-apa ya Allah, tapi aku akan membawa manusia agar bersama aku masuk neraka. Bagaimana cara iblis membawa manusia masuk neraka? Kata Allah dalam ayat itu, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Pak Ustadz, aku akan datangi manusia dari depan. Wa min khalfihim, aku akan datangi manusia dari belakang. Wa an aimanihim, aku akan datangi manusia dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan aku akan datangi manusia dari sebelah kiri. Akhirnya ya Allah, dengan godaan yang aku datangkan kepada manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, summa la tajidanna aktsarahum syakirin. Kemudian engkau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia itu kebanyakan bersyukur. Artinya kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Sasaran iblis menggoda kita, Pak, bukan agar kita nggak sholat. Silahkan sholat, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh zakat. Silahkan zakat, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh puasa. Silahkan puasa, nggak apa-apa, kata iblis. Bukan nggak boleh haji dan umrah. Silahkan haji dan umrah. Tapi satu, jangan syukur. Jangan mensyukuri nikmat. Jadi kalau hidup kita sudah tidak mensyukuri nikmat, itu berarti iblis berhasil menggoda kita. Dan biasanya yang gampang digoda untuk tidak mensyukuri nikmat adalah orang kaya. Banyak orang yang kaya yang tidak mensyukuri nikmat. Nggak cukup saja. Buktinya Pak Yus, Pak Rustandi, kan ada orang yang korupsi sampai 360 triliun. Malah ada orang yang ngakunya kiai korupsi 3 triliun, 3,6 triliun. Belum puas ya. Dia belum puas dan belum bersyukur. Masih terasa kurang aja. Saya nggak akan sebutkan kepada Bapak siapa di antara orang yang disebut kiai tapi korupsi sampai 3,6 triliun. Nggak usah disebut. Bapak ngerti kabeh. Kalau suka mengikuti kan di media sosial, yang korupsi sampai 360 triliun juga ada. Tapi apakah mereka bersyukur? Tidak, Pak. Masih terasa kurang terus. Lamun orang minta sumbangan ke manehna, moal ngaku manehna loba duit. Oleh karena itu, yang aku takuti kata Nabi bukan miskin kamu, bukan fakir, walakin akhafu alaikum al-ghina. Aku takut kamu sekalian menjadi orang kaya. Antum syatolakum ad-dunya, dibukakan, dihamparkan buat kamu
kenikmatan dunia. Kama tubsata liman kana qablakum, seperti dibukakannya pintu rezeki buat orang-orang sebelum kamu. Di antaranya yang dulu pernah dibuka rezekinya berlimpah-limpah sampai jangankan emasnya, kekayaannya, kunci gudangnya saja, tempat menyimpan uangnya, tempat menyimpan emasnya, kunci naung kuah. Eta kudu digotong rame-rame. Berarti kalau kunci pintunya kudu digotong, eusina komo meureunan. Oleh karena itu dia belum tentu bersyukur, malah populer sekali sampai sekarang dia itu masih dicari oleh orang hartanya yang terpendam ke dalam bumi, yaitu Korun. Kaya raya Korun, luar biasa. Tapi apa dia bersyukur? Enggak, tidak bersyukur. Karena qablakum patanapasu, mereka akhirnya berlomba-lomba. Kama tanapasu, sebagaimana kamu juga kalau kamu kaya, kamu akan berlomba-lomba terus. Fatuhlikukum, maka perlombaan itu akan membinasakan kamu. Kama akhlaqtuhum, sebagaimana aku telah membinasakan mereka. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salahu awalu hadhil ummah bizuhdi, baiknya permulaan umat ini adalah dengan zuhud. Umat ini baik pada waktu umat ini zuhud, artinya tidak cinta dunia. Tapi wahalaku akhir hadhil ummah, binasanya umat ini nanti bil bukhli wal amal, itu akibat dari kikir dan berangan-angan yang tidak pernah ada puasnya. Dengan zuhud umat ini tetap baik, umat Islam akan tetap baik, akan tetap eksis di muka bumi selama umat Islam itu zuhud, tidak mengejar kenikmatan dan kekayaan dunia. Zaman dulu begitu. Di zaman sahabat, para sahabat itu kebanyakan zuhud. Gak ada sahabat Nabi yang dulu berlomba-lomba mencari kekayaan, gak ada. Semua mereka zuhud. Sampai seorang khalifah saja zuhud. Umar bin Khattab khalifah kan Pak, tapi dia adalah orang yang paling zuhud dalam hidup. Sampai dia tidak punya rumah, gak punya rumah. Ketika Raja Romawi mengirimkan utusan nyelidiki Umar bin Khattab,
Utusan itu mencari istana Umar bin Khattab. Bertanya ke sana sini, mana istana Umar. Jangan cari istana Umar, cari Umar saja. Iya, di mana Umar? Tuh, keur ngagoler. Didatangi Pak Umar bin Khattab lagi berbaring di atas pasir. Hanya dengan berbantalkan sajadah, pasir ditumpukan, ditutup oleh sajadah, jadilah tumpukan pasir dan ditutup sajadah itu bantal. Ketika utusan Romawi itu bertanya, di mana Umar bin Khattab istananya? Istananya padang rumput, padang pasir, itu istananya. Siapa pengawal Umar bin Khattab? Pengawalnya orang-orang miskin. Semua orang miskin itu pengawal Umar. Dialog panjang lebar. Yang terakhir, kamu mencari Umar untuk apa? Khalifah itu untuk mengetahui bagaimana kehidupan Umar bin Khattab. Kalau begitu kamu benar berada di hadapan aku. Akulah Umar bin Khattab. Kaget itu utusan Raja Romawi. Karena Umar itu sangat zuhud. Karena Umar zuhud, rakyat waktu itu makmur, Pak. Tapi ketika khalifahnya tidak zuhud, yaitu ketika khalifah dipimpin oleh Muawiyah, Pak Yus, dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dia orang yang sangat serakah terhadap dunia. Rakyat sengsara, umat Islam belangsak. Sayang waktunya habis, Pak. Karena waktu syuruk itu jam 5.40. Kalau di situ sekarang 5.44 tuh. Oleh karena itu untuk hari ini biarlah sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita pindah ke bab yang lain, yaitu bab fakir. Bab menceritakan keutamaan orang miskin. Orang miskin itu punya kedudukan khusus Pak di hadapan Allah. Orang fakir itu punya kedudukan khusus, tinggi derajatnya di sisi Allah. Bagaimana nanti minggu depan kita mulai membacanya. Untuk hari ini sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syami'ul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.